Assalamualaikum, selamat siang. Ada video yang luar biasa untuk penanganan COVID, kisah dari seorang teman di Tuban. Semoga ini bisa bermanfaat buat siapapun, buat banyak orang. Dan saya ucapkan terima kasih buat Cak Banu, sahabat yang luar biasa yang ingin berbagi pengalaman. Terima kasih Cak, sehat, salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Banu, manusia merdeka. Hari ini saya akan berbagi tips ya dan pengalaman menangani COVID serta gejala-gejala COVID itu seperti apa. Saat kita paham gejala COVID, secara otomatis kita juga akan belajar untuk menangani COVID itu seperti apa ya. Langsung aja ya, kamar di video-video saya. Yang ketiga, jadi kalau gejala COVID, usahakan pikirannya seneng, mangan sing enak-enak. Pokoknya pengen mangan opo pangan, gak oleh wis mangan opo ae sembarang. Jadi kalau Anda terindikasi COVID-19, jadi makannya harus banyak, minumnya juga harus banyak. Jadi makannya itu yang enak-enak lah. Kalau pengen, biasanya kalau sakit makannya sing gak enak. Saat COVID itu semangatnya pokoknya pengen nopo enak, tukunya di hari keempat. A+5 dari gejala positif COVID. Kita belum tes swab, cuma indikasinya dari dokter kemarin COVID ya. Jadi disuruh karantina sendiri di rumah, jangan kemana-mana, ya tetap di rumah saja kan. Kalau keluar rumah pakai masker ya, dan rajin cuci tangan. Tapi sementara ini tidak kemana-mana ya. Minimal ini setelah penciuman saya ini hilang sama sekali lah, tidak bisa mencium bau apapun ya. Katanya sih gitu. Kalau flu itu masih agak bisa mencium sedikit lah. Kalau COVID ini katanya sih sama sekali nggak bisa nyium. Karena kemarin tak kasih cium minyak kayu putih, nggak bau sama sekali, nggak ada bau ya. Terus badan gemetar ya, dan gemetar. Kalau sakit biasa nggak seberapa gemetar ya, ini agak gemetar ya. Itu aja sih. Jadi nggak seberapa, bagi mungkin ya orang tertentu bahaya ya, bagi saya sih dan bapak saya ini alhamdulillah nggak seberapa bahaya. Bapak ya masih sehat, masih bisa jalan-jalan. Saya keliling rumahnya cuma masih gemetaran badannya ya. Minum nano water can. Obat ini ya, pisang, katanya sih pisang meningkatkan daya imun tubuh sama otak, harus fresh. Pisang ngurus COVID ya, nggak peduli lah kalau COVID mau apa, urusan mati, urusan sakit, Allahu alam ya kan. Allah yang menentukan, mau dibikin sehat, mau dibikin apa terserah. Yang nggak sakit juga ada yang mati kecelakaan, ada yang mati banyak lah. Ada yang mati di mana, mati di mana, sakit apa, wah penting ya. Penting saat Anda sakit ya istirahat, ada kesempatan untuk istirahat ya, obatnya atau obat apa aja nih banyak ya kan. Nutrisinya ini bapak, jadi ceritanya ini buat bapak. Saya juga minum obatnya, sama obatnya ya. Itu aja. Di H+5 ini penciuman belum kembali normal, rasa juga belum kembali normal. Jadi ya tapi enjoy aja. Kalau gak enak namanya orang sakit, makan aja, makan yang banyak, minum yang banyak biar cepat sembuh. Terima kasih. Next video selanjutnya. A+6 minumnya ditambah Asitaba Herbalife MPTS. Minumnya pakai tempat namanya nano can. Kondisi hidung penciuman masih belum membaik, rasa juga belum membaik.
cuma sudah ada rasa sedikit-sedikit. Nih Asitaba makan ini, tapi tubuh sudah enak. Nah enak semua pokoknya kalau sakit makan enak nggak enak, makan yang banyak, minum yang banyak. Terima kasih. Hari ke-7, penciuman masih belum membaik, perasa sudah mulai membaik. Hari ini berjemur di bawah sinar matahari untuk berkeringat. Yuk, jangan lupa bahagia, makan, minum, makan. Plus 9, tubuh masih belum sehat, masih menggigil, penciuman juga belum membaik, perasa mood juga belum membaik, masih bertahan. Yang penting tetap makan, minum, makan supaya imun tubuh semakin kuat. Oke, kalau memang di 14 hari, di kurang 5 hari supaya tubuh sehat kembali, atau melakukan swab antigen. Terima kasih. Berjemur pagi biar sehat. Plus 10. Kondisi tubuh masih kurang baik Bapak, tapi mulai membaik. Ingat, makan, minum, berjemur, istirahat. Terima kasih. Plus 11. Jadi ini sudah hari ke-11 sejak kena COVID-19. Kondisi orang tua masih belum normal secara keseluruhan. Jadi COVID itu mirip seperti flu, ya kan? Cuma menurut yang saya rasakan, dia itu menghilangkan semua bau. Jadi tidak ada bau sama sekali. Ini hampir 11 hari ya, 7 hari tidak ada bau sama sekali. Rasa lidah juga hilang. Tapi ini sudah membaik, sudah bisa merasakan manis, asin, gurih sudah bisa. Jadi kondisi saya sudah mulai stabil. Jadi, tapi tidak ada efek sama sekali buat saya. Cuma kemarin di hari pertama kedua itu badan meriang, ya. Yang kedua ya mirip flu, cuma penciuman hilang sama sekali, tidak ada penciuman sama sekali. Ini orang tua saya agak sesak, jadi ya kayak flu, meriang, di badan itu sakit semua, terus sesak, terutama sesak, buat jalan sedikit aja sudah bergetar, susah bernafas. Itu aja ini H-11 ya. Jadi kita coba sampai kita buat video sampai di H14 ya kan. Gimana sih COVID itu menyerang kita ya kan, bahayanya di mana. Tapi yang jelas bagi orang-orang tua itu kalau tidak memiliki imun yang kuat akan merasakan sakit yang luar biasa. Terus penciumannya itu hilang, nggak enak orang tua ya. Kalau nggak bisa mencium apa-apa, nggak bisa merasakan apa-apa, nggak enak ya kan. Yang jelas itu aja di H+11 COVID ya kan? Ini positif COVID ya kan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di H12, 13 sampai H14 gimana nanti kita swab lagi apakah hasilnya sudah negatif. Terima kasih. 13 perut dibuat makan masih mual-mual, kepala pusing, badan lemas. Mulai minum Asitaba, ada Asitaba, ini minum degan hijau plus madu. Yap, watercan, semua obat-obatan herbal sudah diusahakan. Tapi tubuh masih lemas, perut tidak enak, kepala pusing. H+13
Kalau malam panas dingin, badan bergetar, susah bernafas. Terima kasih. A+14 minumnya madu nano water can susu degan Sre MPTS Asitapa Herbalife. Weh, saja sudah mulai membaik, penciuman sudah mulai ada, itu juga sudah mulai lumayan. Terima kasih. Uap panas bawang putih. Ini diombe, Pak, disebuli sari-sari. Yang kemarin itu mulai H+3 sampai H+14 itu tak bagi bercerita kepada semuanya biar tahu nih COVID itu seperti apa ya. Jadi kalau salah penanganannya juga akan berbahaya ya untuk COVID ini ya. Tapi yang jelas jangan meremehkan COVID, juga jangan takut dengan COVID. Sudah biasa namanya penyakit ya begitu. Kalau sakit ya diobatin, tapi jangan minta sakit gitu. Ya, yang jelas yang pertama untuk COVID itu, ya kan, yang jelas saat Anda kena COVID biasanya itu demam tinggi ya, demamnya beda, panasnya suhu tubuh panasnya saat Anda kena demam biasa dengan COVID panasnya beda, jadi panas tubuhnya itu sangat tinggi, ya kan, terus apa namanya, tapi menggigil juga, terus di tulang-tulang sama di tubuh itu sangat terasa beda dengan saat Anda tidak terkena COVID demam biasa. Itu lebih istilahnya panasnya lebih tinggi lah, atau mungkin greges, kalau bahasa orang Jawa greges ini lebih nemen ya, panasnya lebih tinggi, tubuhnya terasa sakit semua, susah untuk bergerak atau apa, itu juga menggigil ya kan. Yang jelas yang pertama seperti itu COVID, orang nggak serta dikira demam biasa atau ya mirip flu, cuma lebih tinggi sedikit lah. Yang kedua yang kedua di lambung ya, lambung orang kena COVID itu bedanya sama demam atau mungkin apa ya, yaitu susah untuk makan. Jadi kayak tipes tapi enggak tipes, ini memang susah makan, terasa mual, tapi kalau dibuat makan sebenarnya enggak mual. Itu aja sih, gak enak pokoknya di lambung, gak enak. Nah, yang ketiga itu mulai setelah demam sangat tinggi. Yang kedua itu perut rasa mual kayak tipes ya, susah untuk makan, dibuat makan kasar tuh rasanya, wah luar biasa gak enaknya ya kan. Buat makan bubur bisa nerima, tapi masih terasa mual. Yang ketiganya itu penciuman tuh hilang sama sekali ya kan, nggak bisa nyium apapun, apa aja nggak bisa diciumnya. Kayu putih tuh oleh jin nggak ada ciuman, terus apa namanya mau dikasih apa harum-haruman apa nggak ada penciuman, hilang penciuman sama sekali nggak ada. Jadi mau nyium apa namanya, cium apapun nggak bisa ya kan, bau keringat bau apapun hilang sama sekali, nggak ada penciuman sama sekali. Itu gejala COVID. Terus rasa ya di mulut ini, kalau biasanya orang kena demam biasa kalau minum air itu terasa enak, masih terasa seger ya kan, buat manis-manis juga masih terasa seger. Nah ini rasa itu nggak ada sama sekali gitu. Ada mungkin ada sedikit-sedikit lah, tapi lebih kalau saat masa-masa kritis itu nggak ada rasa sama sekali. Air juga nggak enak, air juga diminum tuh nggak enak sama sekali ya kan, penciuman nggak enak. Nah, pahitnya itu kalau orang sakit biasa pahitnya ya biasalah, pahit namanya, kalau makan tuh pasti pahit ya. Tapi kalau COVID tuh pahitnya tuh wah nggak enak, sudah nggak ada rasanya, pahit, minum apa nggak enak ya kan. Terus yang ke apa namanya 4 ya, kekurangan oksigen. Jadi saat mulai menyerang di H+3, 4, 5, 6, 7, 8 itu akan terasa apa namanya
susah untuk bernafas, bukan sesak sih, susah untuk bernafas karena mungkin ya paru-parunya itu COVID-nya nyerang di paru-paru, sehingga saat kita bernafas ruang paru menyempit, tidak oksigen yang masuk ke tubuh kurang. Jadi saat oksigen masuk ke tubuh kurang, otomatis tubuh akan menjadi lemas ya kan, nggak kerasa ya, kayak biasa, nggak kayak orang asma, enggak ya, biasa, cuma nggak bisa, kekurangan oksigen di dalam tubuh, kekurangan oksigen ya. Itu karena oksigen berkurang otomatis lemas. Usahakan kalau Anda lemas ya bergerak, walaupun kecil, jalan-jalan kecil, kena sinar matahari, walaupun tubuh agak lemes dipakai, karena dengan kena sinar matahari otomatis akan keluar sedikit keringat, sehingga sedikit keringat itu mempermudah kita untuk membuang racun di dalam tubuh ya kan. Minyak kayu putih itu membuka ruang pernapasan ternyata ya kan, nggak tahu sih, tapi yang jelas saat kayak kasih minyak kayu putih, saya sini juga tak kasih, itu nafas lega gitu loh, enak, nafasnya enak, di nafas di hidung enak ya kan ya. Kemarin obat dokter juga tetap saya cek kemarin swab positif ya kan. Setelah selesai mulai sembuh di 3 minggu sembuh, saya swab yang negatif hasilnya ya kan. Tapi proses kritis itu yang bahaya di 5 hari H+3 sampai H+8 itu proses kritis. Biasanya nyerangnya di pagi jam 9 sampai jam 12 itu lemas, kalau dibiarkan malah tidak bergerak, malah bahaya ya kan. Sama jam malam itu mulai sampai pagi, karena sampai pagi sampai jam 5 lah, subuh ya kan. Sampai subuh itu kan ruang oksigen di dalam lingkungan kita kan berkurang, tumbuhan juga mengeluarkan karbon dioksida, tubuh betul susah untuk bernapas, karbon dioksida sedikit sehingga lemes, badan lemes, susah bernapas. Sampai ini susah, jadi setiap beberapa jam saya olesin minyak kayu putih di dadanya, di punggung, perut, sama hidungnya, sama nggak tahu lah, pokoknya saya olesin lah ya, mandi minyak kayu putih. Yang penting ruang pernapasan ternyata tak kasih agak lumayan. Setelah beberapa jam begitu lagi susah nafas lagi, kayak orang parah ya kan, parah. Tak kasih minyak kayu putih lagi terus ya, akan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga saat proses imun tubuh melawan COVID itu bisa gitu loh, istilahnya dapat nutrisi sehingga bisa melawan COVID gitu loh. Kalau nggak mau makan, susahnya udah nggak mau makan, nggak mau minum, nggak ada nutrisi yang masuk, nggak perlu tawakut, nggak perlu, tapi jangan terlalu meremehkan juga, nggak bagus. Namanya penyakit kok diremehkan. Itu pengalaman pribadi, saya juga kena, orang tua saya posisinya kritis, saya tanganin sendiri, saya juga kena, saya tanganin sendiri, nggak masalah ya kan. Ini berbagi pengalaman real. Saya nggak mengada-ngada apa-apa. Saya swab, hasilnya juga positif. Setelah saya swab lagi, setelah sembuh, hasilnya negatif. Nah, tetap kita nggak usah meremehkan dokter, nggak boleh. Kita juga datang ke dokter untuk ngecek darah. Darahnya posisinya tinggi, naik rendah apa tinggi ya kan, dicek, terus obat lambung supaya tuh makannya enak ya kan gitu. Tetap kita pada cek dokter, dikasih obat-obat tertentu ya kan, yang kita nggak tahu sih dokter itu apa. Yang jelas obat-obat kita lihat ya paracetamol itu penurun panas, terus lambung ya kan, tuh lambungnya, untuk vitaminnya juga harus ada gitu. Tetap kita lihat ya, obat dokter ya. Malamnya itu loh, yang malamnya minyak kayu putih ya, 2 jam 3 jam kasih minyak kayu putih, 2 jam lagi kayu putih lagi, membuka ruang pernapasan. Ternyata dikasih minyak kayu putih lega, pernapasannya enak, ini lega semua ya. Nah yang terakhir kita nyoba nih, dikasih saran untuk membalikan penciuman sama mengurangi virus yang masuk ke tubuh, bos. Minyak kayu putih, bawang putih bos. Oke, bawang putih ini saya geprek ya kan, saya ke air panas, saya masukkan, tak kasih air panas, tak tutup. Nah itu diuapin, dicium uapnya gitu. Setelah dicium uapnya, setelah hangat kasih madu, diminum. Ya alhamdulillah ya, mulai sembuh. Orang tua saya sudah sembuh 100%. Nah proses penyembuhan ini juga susah, karena nggak tahu ya, saat sudah sembuh
mungkin paru-paru belum kembali normal, itu masih normal. Makan sudah enak tapi lemes gitu, saya juga lemes gitu. Ternyata paru-parunya belum kembali ke normal, oksigen masih berkurang. Nah itu jangan dibiarkan, lawan dengan pergerakan, ngopi-ngopi, mau kerja-kerja, kan sudah sembuh. Bergerak seaktif segerak-geraknya. Jadi saat ini kita di era di 17 Agustus nanti ya kan, Indonesia harus bergerak dan bergerak, ya kan? Sudah saatnya kita bergerak. Semakin Anda terlena tidak bergerak, bahaya mengintai Anda. Mulai kehilangan pekerjaan, mulai sakit yang nggak sembuh-sembuh. Yang penting kita bergerak. Bergerak itu juga mengeluarkan keringat, melatih paru-paru, melatih semua organ tubuh bergerak sehingga tubuh kembali ke normal, sehat, ya kan? Jadi kalau saat ini jangan diam, jangan nggak ngapa-ngapain, harus bergerak dan bergerak. Olahraga bekerja, jalan-jalan, bergerak, makan, hidup kerja cari makan, jangan lupa, jangan telat-telat makan. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Yang pertama, jangan lupa minyak kayu putih diolesin di semua tubuhnya sama hidungnya. Madu yang banyak ya, nutrisi madu yang untuk mengganti nutrisi yang kurang, susu madu nutrisi yang kurang dikasih terus minyak kayu putih sama ke tubuhnya semuanya. Dokter, untuk perawatan ke dokter. Yang ketiga bawang putih, yang keempat bawang putihnya. Itu aja ya dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, kita harus bergerak, jangan takut sama COVID, ya kan? Jangan tahu COVID, tapi jangan juga meremehkan COVID. Saatnya kita bergerak untuk Indonesia lebih maju. Bergerak, berkarya dan berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.